Episode 216, Tidak Romantis. Kak, aku. Permisi tuan, ucap waiters menginterupsi ucapan Sapira. Iya, silahkan. Ucap Fajri berdiri dari tempat duduknya. Ia menggeser kursi agar bisa berada dekat dengan Sapira, sembari menunggu waiters itu selalu meletakkan hidangan. Sayang, bagaimana? Tanya Fajri tidak sabar ketika waiters itu sudah pergi. Apa aku boleh meminta waktu? Ini terlalu cepat, Kak, ucap Sapira lirih. Bukankah kamu sudah menyukaiku sejak lama? Aku hanya mengagumi kakak dan sekarang rasanya berbeda, Kak, ucap Sapira menunduk. Apa waktu 2 hari cukup? Ucap Fajri lirih. 1 minggu, beri aku waktu 1 minggu. Baiklah, tapi aku minta jangan pernah menyangkal jika ada yang mempertanyakan hubungan kita, ucap Fajri sedikit tegas. Iya, Kak. Sapira tersenyum manis dan kembali membuat Fajri melayang. Namun di sudut ruangan, ada satu pasang mata yang kecewa melihat adegan barusan. Ia menggerutu namun tidak ingin keluar dari persembunyiannya. Setelah cukup lama mengamati dua sejoli itu, ia bergegas untuk pergi dari sana sebelum ketahuan. Terima kasih karena sudah menemaniku malam ini, ucap Fajri tersenyum. Mereka sudah berada di depan rumah Sapira dan waktu sudah menunjukkan pukul 22.25 malam. Sama-sama, Kak, kalau gitu aku masuk dulu, ucap Sapira tersenyum manis. Iya, sayang, cegah Fajri. Jangan tersenyum semanis itu kepada orang lain atau aku akan mengambilnya setiap saat, ucap Fajri serius. Sapira mengernyit bingung mendengarkan ucapan Fajri yang ambigu. Jangan senyum-senyum sama orang lain, sayang. Aku gak ikhlas kalau mereka terpesona dengan senyuman kamu yang manis itu. Cukup tersenyum di depan aku saja, atau aku akan mencium kamu setiap saat. Jelas Fajri cemberut. Hehe, jangan gitu, Kak. Entar aku dikira Ipana Persik kedua lagi, ucap Sapira terkekeh. Dingin? Haha, ya jangan sampai dingin seperti itu juga, sayang. Pokoknya jangan tersenyum manis sama orang lain, apalagi sama laki-laki. Kakak cemburu? Tanya Sapira. Iya, maksudnya itu kamu kan sudah punya aku. Nanti jangan bikin hati orang lain jadi sakit karena cinta mereka bertepuk sebelah tangan, ucap Fajri berkilah namun wajahnya sudah memerah bak kepiting rebus. Jangan bohong. Sapira mengelus lembut rahang koko Fajri. Pria tampan itu meremang. Dengan mata yang terpejam, Fajri terasa kesusahan untuk menelan air ludahnya. Tanpa menunggu lama, ia segera menggenggam tangan Sapira dan menahannya agar tidak berpindah tempat. Cup, Fajri mengecup tangan lembut itu dan menatap Sapira lekat. Entah kenapa, ia begitu menginginkan gadis sederhana yang ada di hadapannya kali ini. Berjanjilah untuk selalu ada di sisiku, ucap Fajri. Sapira terdiam, ia takut jika janjinya tidak bisa untuk dipenuhi. Ia hanya menatap Fajri lekat dengan mata yang berkaca-kaca. Jangan menangis, sayang. Baiklah, aku tidak akan memaksamu, tapi tolong jangan tinggalkan aku hanya karena alasan yang tidak masuk akal, ucap Fajri lirih dan memohon. Aku gak bisa menjanjikan banyak hal, Kak. Kita lihat dulu bagaimana takdir membawa kita ke depannya, ucap Sapira tersenyum. Mata mereka beradu, entah siapa yang memulai. Bibir keduanya sudah bersatu padu dengan gerakan yang kaku. Fajri berusaha untuk meraup manisnya bibir ceri Sapira, sementara gadis itu tidak menolaknya sedikit pun. Hingga beberapa saat, Fajri melepaskan pungutan mereka dan mengusap bibir Sapira lembut. 1 minggu, hanya 1 minggu. Aku harap jawabanmu tidak membuat kita kecewa. Aku sudah begitu mencintaimu, sayang. Kamu milikku sampai kapanpun, ucap Fajri tersenyum. Sapira hanya mengangguk patuh dan segera keluar dari mobil karena jantungnya sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Sementara Fajri tersenyum manis sambil memegang bibirnya yang masih terasa basah. Itu adalah ciuman kedua mereka. Apa aku harus menikah muda? Ucap Fajri tersenyum. Seketika ia terkejut karena mengingat masa kecilnya dulu ketika ia bertanya tentang berciuman kepada Fajri. Jadi ini alasan bunda kenapa aku tidak boleh mencium bunda lama-lama. Pantas saja baik ayah ataupun bunda terlihat kebingungan menjawab pertanyaanku, ucap Fajri terkekeh. Ia memilih untuk segera pulang dan menggoda Fajira dan melihat wajah salah tingkah ibundanya itu. Semoga bunda belum tidur. Gelak Fajri tidak tertahankan. Hingga 10 menit berkendara, mobil mewah Ipana yang dibawa oleh Fajri memasuki pekarangan rumah. Ia segera keluar dan menyerahkan kunci mobil kepada penjaga rumah untuk dimasukkan ke dalam bagasi. Bunda, panggil Fajri sambil tersenyum.
Bundaku sayang, panggil Fajri lagi. Tuan muda, Nyonya baru saja naik bersama dengan Tuan, ucap Bibi. Ah iya, terima kasih ya Bi. Sama-sama Tuan. Fajri segera berlari menuju kamar orang tuanya. Bunda, ayah, panggilnya dari luar. Sudah pulang sayang? Tanya Fajira setelah membukakan pintu kamarnya. Sudah bunda, abang mau ngobrol di dalam boleh? Tanya Fajri sambil menahan tawanya. Boleh, masuk saja nak. Mereka segera masuk ke dalam kamar itu. Wajah Fajri merona karena pikirannya sudah melayang kemana-mana. Irfan dan Fajira mengernyit melihat tingkah anak mereka yang terlihat sedang menahan sesuatu. Ayah, bunda, abang mau bertanya boleh? Ucap Fajri tersenyum. Nanya apa sayang? Kamu kenapa sih? Tanya Fajira bingung. Ayah sama bunda ingat gak waktu abang nanya kenapa abang gak boleh cium bunda seperti ayah? Tanya Fajri. Apa kamu sudah mencium Sapira? Tanya Fajira mengernyit. Hehe, sudah bunda rasanya itu, ucap Fajri. Rasa apa bang? Potong Ipana yang baru saja masuk ke dalam kamar. Anak kecil gak boleh tahu, ucap Fajri mendelik. Rencananya untuk menggoda Irfan dan Fajira gagal kali ini karena kehadiran Ipana. Ih, bunda dan ayah tahu ada yang habis melamar cewek tapi gak ada romantis-romantisnya, ucap Ipana tertawa. Dek, Fajri melotot dan melihat ke arah Ipan yang sudah tertawa. Ia memilih untuk pura-pura tidak tahu, semoga saja bukan dirinya yang tengah dibicarakan oleh Ipana. Siapa sayang? Pasti dia bukan laki-laki yang romantis dan kaku sama seperti ayah waktu melamar bunda, ucap Fajira mendelik ke arah Irfan. Sepertinya begitu bunda, masa iya dia bilang gini, sayang nikah yuk, segampang itu. Ih, kalau dede yang dilamar seperti itu sudah dede buang ke laut, ucap Ipana mulai kesal. Apa Ipana tengah membicarakanku? Kenapa dia bisa tahu? Ah sial, habis aku malam ini. Batin Fajri menjerit. Siapa sih dek? Sini kasih tahu sama bunda, biar bunda ajarkan bagaimana cara romantis sama perempuan. Ucap Fajira yang sudah kesal. Bunda beneran mau tahu? Iya, ucap Fajira serius. Ipana berjalan mendekat ke arah pintu dengan wajah serius. Bunda tahu kalau abang habis melamar kakak di kafe dan ditolak, teriak Ipana sambil berlari menuju kamarnya. Fajri, Irfan, dan Fajira melotot kaget dengan ucapan gadis itu. Fajri menjadi pusat perhatian orang tuanya untuk meminta jawaban pasti. Glek, minggu depan Sapira akan memberikan jawabannya bunda, ucap Fajri menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Jadi abang yang melamar perempuan dengan cara yang tidak romantis itu? Tanya Fajira. Romantis kok bunda, hanya saja abang gak terlalu pandai merangkai kata makanya langsung to the point, ucap Fajri. Abang yakin mau menikah muda nak? Tanya Irfan. Abang belum tahu ayah, yang jelas abang ingin mengikat Sapira agar tidak ada yang mengganggunya lagi, ucap Fajri lirih. Pikirkan baik-baik nak, jangan sampai kamu mempermainkan anak orang. Bunda gak akan menerima alasan apapun jika kamu menyakiti perempuan, ucap Fajira tegas. Iya bunda, abang serius dan yakin dengan keputusan ini. Baiklah, semoga kalian berjodoh. Bunda harap kamu bisa menjaga Sapira dengan baik seperti kamu menjaga Ipana. Iya bunda, beristirahatlah, ucap Fajira. Fajri berpamitan untuk kembali ke kamarnya setelah melayangkan kecupan sana-sini untuk kedua orang tuanya.